bisa langsung lakuin untuk improve kehidupan kalian. Yang pertama ya, basis dari cara gua personal itu ngatur uang adalah gua punya tracker aset per bulan. Maksudnya apa? Jadi gua punya semacam balance sheet personal gua. Ya, aset gua berapa, di mana aja, dan hutang gua apa, dan di mana aja. Tadinya video ini gue cuma pengen bikin ngomong ke kamera, tapi gue akan contohin sederhana ya, karena kalian mungkin banyak yang nggak punya gambarannya. Jadi gue akan langsung ya, contohin aja di sini di Google Sheet. Di sini gue udah ada laptop di depan gue, jadi gue bakal contohin kalian dengan cara yang paling sederhana ya, yang gue lakuin pribadi. Ini caranya gimana? Ini gue kasih contoh sederhana aja. Gue tahu kondisi kalian beda-beda, cuman ini biar simple ya. Intinya ada aset ya, per bulan, misal dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai nanti di Desember. Lu akan lakuin ini, siapin ibaratnya cut off date-nya. Misalnya ini lu bilang ini cut off-nya 25 ya. Jadi tanggal 25 lu selalu nge-update sheets ini. Jadi lu bisa lihat kondisi keuangan lu seperti apa. Yang pertama lu lihat nih, misalnya lu punya saham ya. Misalnya di Mirai Asset, di Indo Premier, di terserah dimanapun. Lu tulis di sini misalnya saham di Mirai berapa, saham di Pot berapa. Misalnya 5 juta ya saham di sini. Lalu lu punya reksadana, misalnya di Bibit, di Bareksa, dimanapun terserah ya. Ini gua ngomong sini nggak diafiliasi dan gua nggak dibayar siapapun. Ini ada 9 juta misalnya. Dan di sini kalian punya cash di rekening Bank BCA kalian misalnya 5 juta. Kalian mungkin punya kripto 3 juta dan kalian misalnya ada properti, ada yang lain-lain kalian bisa list di sini. Di sini kita lihat nih kalau udah kalian list semua ke bawah, bikinnya simpel aja, nggak perlu ribet ya. Jadi total asetnya berapa? Dan misalnya kalian punya hutang nih, hutang kartu kredit di sini ada cicilan motor ya kan, di sini ada total liabilitasnya. Jadi aset dikurang liabilitas itu adalah net worth kalian. Di sini ada di sini ada 5 juta. Kalau gue pribadi nanti gue akan jelasin di prinsip gue selanjutnya. Prinsip gue pertama dalam mengatur uang adalah gue itu orang yang kalian boleh ngomong gue kuno, lu boleh ngomong gue misalnya, oh lu nggak ngerti karena pengusaha properti ada yang mainin leverage segala macam. Gue percaya kata-kata dari Charlie Munger ya. Jadi 3 L yang bisa bikin seorang lelaki jadi miskin. Yang pertama itu adalah ladies, cewek. Kedua, liquor, minum-minuman. Dan yang ketiga adalah leverage atau hutang. Jadi gue tuh punya konsep yang agak aneh. Jadi orang banyak bilang, kan lu pengusaha bang, misalnya lu mau beli mobil, bagusan lu misalnya bahkan cicil KPR 1 tahun atau 2 tahun karena uangnya lu bisa putar lagi. Betul, ya. Gue tahu jelas dan gue tahu tuh sebenarnya kalau secara matematika itu lebih efisien. Tapi prinsip balik lagi, ini yang gue mau ngomongin cara ngatur duit adalah cara ngatur duit gue. Yang gue suka adalah dengan ngatur duit, gue tuh nggak suka hidup berhutang. Jadi gue nggak punya hutang. Gue kalau mau beli rumah nanti segala macam, gue nggak akan pakai hutang. Gue beli mobil tuh nggak pernah hutang, selalu cash keras. Gue nggak pernah berhutang. Balik lagi, itu prinsip masing-masing. Tapi ini kalau kalian mau dengerin gue, ini cara gue. Jadi hutang ini bakal gue hilangin secepat mungkin. Jadi daripada gue nambahin aset investasi gue bakal sikat semua. Mau hutang kartu kredit, hutang cicilan motor, hutang cicilan rumah, itu bakal udah di sini. Nanti kan ada totalnya tuh ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Apakah angka itu membesar atau mengecil? Jadi kalau misalnya dari sana, kayak seorang bisnis, jadi kalian harus treat diri kalian adalah sebuah bisnis. Kalau misalnya, oke, dari Maret ke April ini turun. Oke, apa yang gue lakukan salah? Apakah investasi gue di instrumen yang salah? Apakah waktu itu memang ada kejadian black swan, ada drawdown di investasi gue? Apakah hutang gue ini nggak terkontrol? Apakah spending gue terlalu besar? Atau apa nih? Jadi kalau kalian punya aset tracker ini, kalian percayalah, ini kalian bakal kecanduan untuk ngisi ini tiap tanggal 25 misalnya cut off ya. Jadi kalian isi di tanggal tiap bulan yang sama. Nanti begitu ini udah Maret ya kan, kalian lihat April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di Agustus uang kalian tuh, wah, kalian bisa lihat tuh uangnya kok naik gitu. Setiap bulan kok aset gue meningkat. Prinsip gue, misalnya gue analisa bahkan bisnis yang nggak punya hutang atau manusia yang nggak punya hutang itu nggak bisa bangkrut. Gue ulangi sekali lagi, orang yang nggak punya hutang itu susah untuk bangkrut atau bahkan nggak bisa untuk bangkrut. Kenapa? Karena nggak ada hutangnya. Gitu. Tapi sedangkan orang yang punya hutang itu bisa bahaya. Suatu saat nih dia ambil misalnya rumah yang dia kiranya tadinya dia mampu. Tapi begitu ada situasi seperti COVID, ada situasi yang lain, startup kena hantam, tiba-tiba dia kena layoff. Yang dulu tadinya income-nya suami istri, sekarang suaminya hilang income-nya dan cicilannya masih tinggi. Nah, itu pasti banyak banget yang ngalamin. Jadi kalau ini pandangan pribadi gue, apalagi tentang misalnya tempat tinggal ya. Banyak yang bilang bahwa sewa itu adalah buang-buang uang. Menurut gue enggak. Ada alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa sewa kalau kita memang belum mampu untuk beli rumah. Ya gue nggak bilang ya, gue tahu kemampuan finansial orang beda-beda. Gue nggak bilang bahwa beli rumah selalu harus dengan cash. Tapi maksud gue, jangan ambil KPR yang kita nggak mampu. Yang kita income-nya berapa, ambil KPR-nya tuh di luar kemampuan kita. Itu akan bikin hidup kita jadi sengsara ke depannya. Sewa itu nggak buang-buang uang ya. Jadi kalau misal kalian lihat rumah, misal contoh di Gading Serpong, rumah harga 3 miliar itu banyak yang sewain cuma 50-60 juta. Itu yield-nya di bawah 5%. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin antara sewa dan beli, lo harus hitung yang namanya total unrecoverable cost of renting-nya sama total unrecoverable cost of owning. Jadi uang yang hilang kalau lo beli rumah sama uang yang hilang kalau lo sewa. Kalau sewa kan gampang, uang sewa. Kalau beli rumah itu banyak faktornya. Contohnya ada perbaikan, segala macam, ada apa. Step pertama adalah lo punya aset tracker, ya.
Step pertama lu punya aset trackernya. Nah, kita kan bahas step kedua. Setelah lu udah bisa lihat nih, ya kira-kira aset lu naik atau turun. Di sini kan ada yang banyak yang ngajarin kalian cara misalnya, cara ngatur duit, cara budgeting yang paling terkenal di dunia adalah 50-30-20 rule. Artinya 50% itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, 30% itu dipakai untuk gaya hidup, 20% untuk investasi. Tapi menurut gue ini nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Ya, mungkin untuk income yang let's say 10 juta, 20 juta, bahkan 50 juta ini work well gitu. Tapi gue suka pakai yang namanya spending cap. Ya, jadi ini tips nomor 2 gue. Jadi yang gue ngomongin di sini itu kalian bakal banyak nggak dengerin di tempat lain karena ini adalah konsep yang gue pakai sendiri. Jadi spending cap ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita ganti rule-nya deh. Kita 20% untuk investasi ya. Misalnya lu punya uang 10 juta, kita pakai rule tadi. 2 juta untuk investasi, ya kan? 3 juta kita pakai untuk gaya hidup, misal ke mall dan makan di mall. 5 juta kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, uang dapur. Make sense nggak? Make sense. Tapi kita naikin angkanya sekarang di 100 juta. Investasinya 20 juta, 30 juta gaya hidup, 50 juta untuk biaya hidup. Nah, itu udah mulai sedikit nggak make sense. Lu naikin coba ke 300. Lu naikin ke 500 juta. Masa lu punya dapat income 500 juta, cuma 20%-nya lu tabung? Nah, bener atau enggak? Gitu. Jadi yang gue suka adalah pakai yang namanya spending cap. Gue nggak suka di persen-persenin. Misalnya nih, gue decide bahwa Timothy sebagai manusia, gue akan spending cuman misalnya 30 juta per bulannya. Udah, jadi dari sana gue mainnya dari sana. Gue bukan main dari persenan income gue. Jadi misalnya gini, gue dapat income 50 juta ya. 30 juta akan tetap gue pakai untuk spending gue 20 juta investasi. Nah, sedangkan kalau income gue naik ke 100 juta, spending gue capnya mentok juga tetap di 30 juta. 70-nya buat investasi. Ngerti nggak? Kalau misalnya income gue 500 juta per bulan, spending cap gue tetap 30 juta. Jadi gue akan naikin terus investasinya. Jadi spendingnya aja yang gue limit. Nah, dari sana ya gue punya budget. Nah, tapi gimana caranya kita melakukan yang ibaratnya spending yang bikin kita happy? Nah, orang selalu bilang bahwa kalau lu punya hobi ditekan, hemat. Itu financial advisor. Gue punya pandangan yang berbeda. Menurut gue, kalau kita punya misalnya hobi, contoh, hobi gue suka banget sama mobil. Dari kecil tuh yang gue mimpi-mimpiin tuh cuma mobil. Jadi begitu gue punya uang, gue akan pasti beli mobil. Itu menurut gue nggak salah, selama masuk di spending cap kita. Jadi gini, contohnya, orang tuh semua punya satu hal yang mereka suka untuk spending. Misalnya nyokap gue itu suka banget kalau misalnya mau hadiah atau apa, dia selalu minta dibeliin giwang gitu, dia suka berlian. Tapi dia nggak gitu suka sama tas yang lain. Tapi dia suka banget misalnya sama anting gitu. Contohnya gue pribadi, gue suka banget sama mobil. Tapi kalau untuk baju, ini baju gue mungkin 80.000 ya. Ini baju gue 80.000, 100.000 mentok. Gue juga kadang nggak tahu, kadang dibeliin juga celana ini gue juga nggak tahu. Ya mungkin cuma 80.000, 100.000. Tapi gue suka beli mobil yang mahal-mahal. Kalau gue makan juga gue nggak terlalu peduli mau makan di mana, gue asal aja gitu. Lu mau makan gue di warteg ya, cuma nasi, orek ya, pakai kuah opor, itu gue juga bisa makan, nggak masalah. Tapi kalau mobil gue suka. Nah, ini sama dengan kalian. Kalian cari apa yang kalian suka spending. Contoh, kalian suka misalnya bawa istri kalian dan anak kalian makan keluar. Lakukan itu. Jadi nggak usah ditekan. Tapi di hal yang lainnya ya lu nggak usah spending uang gimana, ngerti nggak? Jadi lu spending uang di hal yang lu seneng. Itu menurut gue akan jauh lebih happy hidup lu kalau lu bisa melakukan hal itu. Asal tadi. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga yang penting, yaitu taruh di mana uangnya. Kalau udah disisihin, taruh di mana. Ini menurut gua paling gampang ngukurnya relatif itu adalah pakai umur. Kenapa? Karena semakin muda kita berinvestasi, kita bisa withstand namanya volatilitas. Jadi semakin muda kita, semakin resiko tinggi aset yang kita ambil. Contohnya, kalau di usia muda, anak umur 20-an, bahkan 30 tahun, itu enak banget untuk kita invest di saham, di kripto, ya aset-aset yang risky. Kita masuk di venture capital, private equity. Cari aset yang risky yang memang kita punya waktu untuk withstand volatility-nya. Sedangkan kalau kita udah lebih tua, kita ambil yang lebih risk off asetnya, yang lebih stabil. Contoh nih ya, contoh. Misalnya lu invest di S&P 500, let's say. Itu indeksnya Amerika. Tahun 2008 kena crash, ya kan? 2020 kena COVID, terus dia V-shape recovery. Tapi kalau misalnya kita masih muda, kita bisa kena tuh, kayak gitu-gituan. Bahkan uangnya at one point 2008 itu hilang 60%. COVID hilang lagi 50%. Itu kita bisa tahan karena kita punya umur untuk sustain itu. Jadi nggak masalah untuk masuk di aset-aset yang lebih volatile. Dalam investasi, paling bagus yang kita bisa lakukan adalah jangan timing the market. Jadi time in the market is always better than timing the market. Kita bukan dukun, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa tahu market itu mau jungkir balik atau mau kemana. Tapi yang kita tahu adalah kita bisa otomasiin investasi kita. Contohnya, kayak gue pribadi, gue udah pilih aset gitu. Misalnya gue pilih indeks S&P dan gue pilih Bitcoin. Ada juga misalnya exposure ke emas dan lain-lain. Itu gue automate. Jadi kayak tadi, gue punya misalnya gue punya uang 10 juta. Spending cap gue di 7. 3 itu ya, begitu gajian, 3 itu udah hilang, jebret.
Taruh Bitcoin, taruh S&P, taruh sini. Dapat lagi bulan depan 3 juta, hilang. Gua jadi manajer, jadi 13 juta misalnya. Gaji gua jadi 20 juta, spending cap gua 7, masih sisa 13. 13 itu hilang, boom, boom, boom. Ya. Jadi otomatis langsung gua masukin di instrumen investasi, habis itu gua nggak lihat lagi. Itu cara kalian bikin kekayaan. Jadi nggak perlu cara-cara ribet, ini begini, itu, nggak perlu. Dapat uang, boom. Dapat uang, boom. Cepet aja, hilang uang. Putar terus uangnya. Ya. Jadi ingat untuk punya spending cap, jadi kalian tahu kita mau spending berapa, ini sisanya investasi semua. Mau naik kayak gimana, spending capnya tetap sama, sisanya buang, investasi. Dan ini yang please gue minta kalian tolong dalam mengatur uang ya. Uang itu susah dicari ya, lu keringet darah untuk cari uang. Please jangan gampang hilangnya. Maksudnya apa? Jangan ditawarin teman, yuk ini kita ada investasi bisa 10% sebulan robot trading. Itu kalian lari jauh-jauh. Apa? Karena apapun jumlah uang kalian, kalau dikali dengan 0, itu hasilnya 0 juga. Jadi jangan pernah taruh aset kalian di yang kemungkinan hilang semuanya. Ya kayak robot trading lah, mau suntik dana alat kesehatan, permainan money game, uang seperti itu kalian lari jauh-jauh kalau dinawarin. If it's too good to be true, ya, it's too good to be true. Jadi jangan hilangin uang kalian. Rule pertama investasi, jangan hilang uang. Rule kedua, jangan lupa rule nomor 1. Jadi videonya ini gue akan rekap. Pertama lu bikin aset tracker, itu bakal kecanduan. Begitu lu lihat aset lu naik, nanti lu akan kecanduan sendiri. Ya. Yang kedua adalah lu punya spending cap-nya berapa. Ketiga, ya, lu pilih nih, lu mau investasi di mana, investasi yang benar. Lu lihat nih, uangnya bisa dibuangnya kemana, dan otomatisin itu. Ya. Jadi otomatis, dapat uang, boom, hilang. Dapat uang, boom, hilang. Dan yang terakhir keempat, lu ikutin 4 aturan ini. Lu nggak perlu dengerin financial advisor manapun lagi. Lu nggak perlu untuk bayar financial advisor, ikutin ini aja. Ya. Lu pasti nggak pernah dengar financial advisor untuk saranin kalian, oh kalian beli low cost index fund, oh kalian beli ini aja yang tracking index. Pasti kalian nggak pernah dengar. Karena biasanya yang disaranin adalah misalnya mutual fund yang punya management fee tinggi. Nah ini bakal banyak lagi nih orang reksadana yang protes sama gua, tapi nggak masalah, gua akan buka di sini. Management fee itu adalah penting banget ke growth dari aset kalian. Ada bilang, oh itu kan tapi udah dipotong dari return. Betul. Tapi gini, management fee 4%. Ya. Dalam 1 dekade, 10 tahun aja, uang kalian itu udah 40% masuk kantong manajer investasi. Dengan 4% ya. 10 tahun, 40% itu udah masuk kantong manajer investasi. Jadi hati-hati dengan fee. Selalu lihat di prospektusnya. Reksadana apapun yang kalian lihat prospektusnya. Fee-nya 4%, 5%, 6%. Itu tanda tanya. Karena gini, past performance itu nggak equal future return. Tapi yang pasti adalah apa? Yaitu lo bisa jawab sendiri. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang masih pusing, ya bingung, kebanyakan dapat saran dari orang-orang, mana caranya atur duit. Lo tanya gimana caranya gue bisa dapetin bahkan bermiliar-miliar sampai di umur 22 tahun? Ini jawabannya. 4 simple step ini. Nothing fancy, nggak perlu Excel sheet yang gila, ada semuanya, income statement segala macam, nggak perlu. Nggak perlu fancy-fancy. Cuman 4 step ini untuk bantu kalian bebas finansial.